Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Apria, mahasiswa PTM tingkat 2. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UTS perancangan MOL 1. Kita mulai dari baik soalnya dan jawabannya. Ya, pertama di sini ada nama Nani Afrian, nomor induk mahasiswa 01/2019/0015, mata kuliah perancangan MOL 2021. Ulangan tengah semester perancangan MOL 1. Oke, kita langsung saja ke nomor 1. Pertanyaannya, pendapat Anda terkait penggunaan produk plastik yang menurut saya, penggunaan produk plastik memang sudah bukan hal yang tabu di masa sekarang. Hal ini dikarenakan awet dan simpel. Bisa juga produk plastik barang-barang sebelumnya yang dianggap kurang efektif, efisien, dan optimal. Nah, selain itu juga dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia juga minat dari customer dengan penggunaan plastik. Nah, positifnya, kebutuhan konsumen tercukupi dan bahan non-plastik seperti logam dan lain-lainnya yang dianggap terlalu mahal dan yang lebih berat dari plastik tidak banyak penggunaannya. Nah, selain itu juga hampir seluruh produk makanan dan minuman sudah menggunakan bahan plastik dalam pengemasannya. Bahkan industri manufaktur dan otomotif juga sudah banyak menggunakan plastik. Tapi di sini juga terdapat dampak negatif dengan banyaknya limbah plastik, apalagi jika produk plastik tersebut tidak dapat didaur ulang. Nah, di bagian bidang manufaktur maupun otomotif yang tidak dapat mengolah limbahnya, itu juga nanti akan menjadikan salah satu dampak negatif dari masa sekarang, di mana memang banyak orang yang lebih mementingkan menggunakan plastik sebagai tempat makanan, tempat minuman, dan juga sebagai selain itu juga karena ketika menggunakan produk plastik dia itu langsung sekali pakai, bisa juga ada juga yang beberapa bahan plastik yang bisa dipakai berulang kali, menjadikan konsumen lebih tertarik dengan hal itu. Mungkin misal penggunaan plastik, jadi nggak susah nyuci, tidak perlu nyuci susah apa ya, jadi sekarang ini banyak apa namanya, sudah bisa mendaur ulang. Nah, ini juga menjadi salah satu PR bagi kita selaku toolmaker untuk bisa membuat mesin daur ulang atau teknologi daur ulang yang memang bisa digunakan untuk segala. Soal nomor 2, yakni jelaskan dengan produk yang Anda miliki terkait estimasi proses cetak injeksi. Nah, untuk produk yang saya pilih itu merupakan di sini material resin dari barel menuju cetakan mold dalam pembuatan produk ID card kan kira-kira waktu sekitar 5 detik. Jadi ketika proses filling, pengisian material resin dari barel menuju ke mold 5 detik. Itu sudah termasuk cepat. Baik, lanjut menghindari penyusutan material agar dimensi produk terpenuhi. Dalam proses ini memerlukan waktu 7 detik. Nah, jadi kenapa di bagian pack ini juga ditambahkan material lagi, karena di situ ada
volume screen gag, di mana bisa jadi ketika di plastik itu nanti akan mengalami penyusutan. Nah, pada dari itu pada saat proses packing ditambahkan volume resin yang lebih, tapi tidak melebihi dengan kapasitas. Nah, dalam proses ini memerlukan waktu 25 detik. Nah, oke, dilanjut yaitu proses plastification. Itu merupakan proses pelelehan material plastik proses cooling dengan plastification ini. Kalau cooling itu lebih karena dia itu menggunakan material PVC pipe, dia memerlukan waktu yang lama. Aja melebihi waktu cooling tergantung dari material dan mesin injek itu sendiri. Lalu lanjut yaitu ada mold opening. Mold opening di sini memerlukan waktu 5 detik. Nah, jadi setelah material resin telah menjadi padat. Nah, dalam arti nah, seperti yang tadi saya bilang, mold opening itu hanya membuka moldnya dengan proses waktu itu 5 detik. Nah, untuk selanjutnya ada mold closing, itu merupakan proses penutupan kembali cetakan mold, serta setting ulang parameter cetakan injeksi untuk memulai proses selanjutnya. Jadi setelah part ejection itu mold akan menutup kembali, setelah menutup kembali dia akan melakukan setting ulang untuk melakukan proses injek yang selanjutnya. Nah, ini dalam proses ini total untuk waktu cycle time atau waktu estimasi proses cetak injeksi dalam satu kali injek itu memerlukan waktu 54 detik. Waktu 54 detik dengan cavity yang sangat ya nomor 3, jelaskan proses pengembangan yang Anda miliki. Nah, jadi di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada product definition, design, ada business and production development, lalu ada business and productive development. Aduh, salah. Mana? Run and launch. Sorry. Oke, kita ulang. Baik, memasuki soal nomor 3, yakni jelaskan proses pengembangan produk plastik yang Anda miliki dengan referensi proses pengembangan produk plastik berikut. Nah, jadi untuk produk plastik yang saya buat itu merupakan
produk ID card, di mana memang kebanyakan orang membutuhkan untuk menaruh ID card-nya, terutama untuk kayak mahasiswa, karyawan, baik karyawan PT maupun karyawan kayak dosen guru, dia juga biasanya menggunakan ID card. Menurut saya ini salah satu pertimbangan kenapa saya memilih produk ID card ini. Baik, langsung saja. Secara garis besar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada product definition, ada produk dan yang terakhir ada RAM and launch. 6. Yang pertama ada market analysis, itu merupakan proses menganalisa permintaan pasar untuk produk yang dibuat, yaitu produk ID card. Nah, setelah proses market analysis, kita bisa tahu kebutuhan ID card yang lumayan tinggi, terutama ada ini. Tentukan buat ini kita terlebih dahulu, kira-kira permintaan pasar ini sih untuk produk ini. Karena di sini saya kan menganalisa produk ID yang digunakan, produk ID yang saya ini analisa memang kan apa ya, permintaannya lumayan, karena kan selain memang menjadi kebutuhan untuk para kayak mahasiswa, karyawan, dan juga orang-orang tertentu yang memang membutuhkan produk ID ini, kalau di saya memang lumayan, terutama untuk mahasiswa dan karyawan itu biasanya memerlukan ID card untuk tanda pengenal. Jadi sini merupakan salah satu mengapa pertimbangan memilih produk ID card. Baik, lanjut, itu merupakan proses pengonsepan desain dan pengembangan bisnis. Dalam hal ini membuat konsep desain sekaligus menentukan dimensi dari ID card serta memperkirakan seberapa banyak produk yang akan dibuat. Nah, jadi di sini itu merupakan proses membuat konsep, dari konsep desain, konsep pengembangan bisnis, lalu juga ditambah dengan menentukan dimensi dari ID card ini. Baik, lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu ada konsep development, di mana dalam tahap ini merupakan baru pengonsepan, membuat konsep terlebih dahulu. Nah, di konsep development ini sudah membuat sketsanya dan juga membuat prototipe dari produk ID card tersebut seperti apa. Kira-kira berapa sih harga dari produk ini ketika kita melihat potensi pasar, apakah produk ini dengan harga segini bisa terjual atau tidak, seperti itu. Baik, lanjut ke budgeting. Butuh biaya berapa aja sih untuk biaya operator, biaya produksi, dan biaya mesin, material, dan juga untuk proses. Nanti di sini merupakan rincian dari dana yang diperlukan dalam proses ini. Dari analisis sebelumnya sampai dengan meeting atau diubah. Nah, bila disetujui maka akan lanjut ke tahap ditunda atau dirubah, maka perlu adanya diulang dari awal lagi. Lanjut ke tahap ini ada design, performance analysis, rapid prototyping, dan preliminary testing. Nah, di sini merupakan tahapan setelah rancangan dari market analysis sampai budgeting itu terjadi. Nah, ini merupakan tahapannya. Yang pertama ada design for assembly. Ada design for assembly ini merupakan tahapan untuk mendesainan assembly yang lebih detail dengan
hitungan toleransi yang lebih rinci dan kritis. Nah, di mana di bagian atas tadi memang sudah mendesain, membuat konsep desain lalu mensketsa. Nah, kalau di bagian ini dia sudah pendesain itu rinci, pendesain assemblingnya itu lebih rinci, di mana nanti memperhitungkan toleransi dan juga menghitungkan parameter-parameter lain dengan lebih rinci dan kritis. Baik, lanjut ke desain for manufacturing. Ini merupakan tahapan identifikasi dari permasalahan yang akan timbul atau mengganggu proses. Jadi sebelum lanjut ke bagian menganalisis terlebih dahulu atau mengidentifikasi terlebih dahulu kira-kira permasalahan apa aja sih yang akan timbul ketika proses ID card ini berlangsung, ketika proses pembuatan ID card ini berlangsung. Nah, di sini dalam desain for manufacturing ini membuat analisanya terlebih dahulu atau mengidentifikasi kira-kira apa aja yang akan terjadi di proses tersebut. Lanjut ke approval. Nah, approval ini sama seperti yang di atas, yaitu merupakan tahapan persetujuan kedua, di mana ketika setuju ya lanjut, kalau tidak berarti kita diulang lagi dari yang awal dari design for assembly ini, diulang lagi, dianalisis lagi, kita identifikasi lagi apa yang salah. Nah, kalau ketika sudah setujui, maka akan lanjut ke tahap berikutnya. Nah, ini untuk ke tahap berikutnya itu ini merupakan tahapan untuk mengembangkan bisnis. Nah, ini bisa terjadi ketika sudah di-approval dari tahap kedua. Pengembangan bisnis ini, business development ini juga selain itu mengembangkan bagian-bagian bisnis dari ID card ini, produk ID card ini memperluas salah satu cara untuk memperluas pasar. Kira-kira ID card ini nanti bisa diperluas pasarnya sampai mana. Baik, lanjut ke tooling fabrication. Ini merupakan tahapan untuk proses desain dan merupakan tahapan untuk dan proses pembuatan ID card. Jadi di sini di awal memang sudah dibuat di desain-desainnya, tapi masih ada kayak revisi atau masih ada yang kurang. Nah, di sinilah di tahapan tooling fabrication ini merupakan tahapan untuk proses desain yang sudah fix, yang sudah siap pakai gitu untuk membuat ID card. Baik, lanjut ke production planning. Ini merupakan tahapan perencanaan produksi untuk mengatur segala kebutuhan produksi. Jadi sebelum kita memulai produksi, kita membuat kayak production planning. Jadi apa aja sih tahapan, kira-kira kita akan melalui apa aja untuk planning untuk production ini. Jadi kita merencanakan terlebih dahulu. Jadi bisa disebut dengan rencana produksi. Kita akan membuat produksinya itu Nah, lanjut ke alpha test. Ini merupakan tahapan setelah mold dibuat. Jadi alpha test ini akan bisa berjalan, mold itu sudah dibuat. Nah, dan pengujian dari produk ID card untuk memenuhi tingkat kepuasan pengguna. Nah, selain jadi tujuan alpha test ini adalah pengujian, sebenarnya pengujian seperti namanya tes ya, alpha test. Pengujian dari produk ID card untuk memenuhi tingkat kepuasan pengguna. Nah, apa kira-kira pengguna ini puas nggak sih dengan ID card yang bentuknya demikian? Nah, itu kita lakukan pengujian alpha. Tahap berikutnya ini and training plans merupakan pengembangan detail rencana untuk prosedur pemeriksaan kualitas, dan SOP yang tadi dari production planning itu dikembangkan lagi, didetailkan lagi untuk membuat prosedur pemeriksaan kualitas dan SOP kualitas dari produk. Di atas tadi ketika di approval ini merupakan tahapan persetujuan ketiga, di mana ketika sudah disetujui maka akan lanjut ke tahap selanjutnya, jika belum maka akan kembali ke atas. Nah, jadi untuk approval itu sama ya. Lalu lanjut ke ramp and launch. Yang pertama ada pilot production. Nah, di sini merupakan tahapan produksi yang ditujukan untuk sampling. Jadi di sini kita sudah memproduksi ID card-nya, hanya beberapa gitu, produknya terbatas dan dijadikan sebagai sampling. Jadi belum produksi massal seperti itu. Nah, di sini kayak tahapan percobaan.
Lanjut ke beta instant and test, ini merupakan tahapan memproduksi ID card-nya untuk diberikan kepada departemen pemasaran, penjualan, dan konsumen. Sekaligus di sini juga menjadikan uji coba produk pada konsumen. Kira-kira produk ini itu di beta instant and test. Nah, di sini dilanjutkan dengan approval. Nah, approval ini merupakan tahapan tiga approval. Nah, di sini adalah approval terakhir di mana nantinya produk ID card ini siap untuk produksi massal dan siap untuk dipasarkan. Kan ada beta instant and test tuh. Kalau misalkan di beta instant and test ternyata masih kepuasan pelanggan itu atau konsumen itu belum suka, belum setuju, belum minatnya masih kurang, maka dia akan kembali lagi ke pilot production, berarti kan belum disetujui kan. Nah, ketika sudah setujui, maka ini sudah menjadi persetujuan akhir di mana nantinya produk ID card ini sudah siap produksi massal dan juga siap dipasarkan. Lanjut ke production release, ini merupakan tahap akhir di mana produk ID card ini siap untuk dipasarkan. Jadi setelah melewati banyak banyak pengujian, banyak analisis, identifikasi dan segala macam pendesainan diulang berkali-kali. Nah, di sini merupakan tahapan akhir, yakni production release. Produk siap untuk dipasarkan, produk siap untuk dipakai oleh para konsumen. Oke. Nah, itu merupakan jawaban dari nomor 3. Nah, di sini adalah soal nomor 4 di mana jelaskan produk Anda sesuai dengan pertimbangan dasar-dasar desain produk. Nah, yang pertama, dasar-dasar desain produk itu sebenarnya terdiri dari beberapa ya, saya bacakan. Yang pertama ada keseragaman tebal dinding, ada desain rib, ada desain boss and gussets, desain boss and gussets, ada desain fillet, ada desain sudut tajam, corner, ada permukaan air dan tekstur, sudut miring, undercut, ulir, penamaan dan penomoran, dan yang tadi ada toleransi. Nah, tapi di sini saya hanya memakai beberapa untuk yang saya produksi. Yang pertama ada keseragaman tebal dinding. Untuk keseragaman tebal dinding ini produk ID card yang diproduksi itu memiliki keseragaman tebal dinding yang sama ya, seragam, yakni sebesar 1 mm. Jadi di sini tuh tidak ada perbedaan ketebalan yang terjadi pada si produk ID card ini. Nah, lalu untuk desain ribnya ini karena saya tidak menggunakan, berarti saya tidak pakai. Desain boss and gussets juga saya tidak pakai. Nah, untuk desain file kan radius 30, radius 5 dan radius 10. Jadi itu ada beberapa bagian bawah si ID card-nya. Jadi dia nanti bentuknya tajam. Desain sudut tajam ini saya itu menggunakan radius 0,1 untuk menghilangkan sisi tajam saja. Itu enggak punya radius gitu. Enggak tajam. Besi kayak gitu ya, kayak baja kayak gitu, dia menggunakan namanya istilahnya itu deburring. Nah, kalau di sini itu corner. Baik, lanjut ini permukaan akhir dan tekstur. Nah, di sini untuk pengguna permukaan akhir dan tekstur dari produk ID card ini menggunakan SPI Finish A3 dengan finishing method 15 diamond polish dengan microfinishnya ada 2 mikron dan surface roughness-nya itu mencapai 0,4 mikron. Jadi lumayan ya, bisa dibilang baik. Lanjut ke sudut miring. Dan sudut miring karena saya tidak menggunakan sudut miring, saya tidak pakai. Undercut juga tidak, lalu ulir juga tidak. Nah, lanjut ke penamaan dan penomoran. Nah, di bagian belakang belakang ID card-nya itu saya menggunakan efek timbul dengan nama Polman Astra. Jadi di sini adalah penamaan nama Polman Astra. Lalu untuk toleransi
saya nggak memakai. Nah, oke. Untuk jawaban nomor 4 cukup sekian. Baik, itu merupakan jawaban dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Baik, kita akan lanjutkan ke soal nomor 5. Nah, di sini saya akan membuka bagian Excel-nya. Nah, jadi nomor 5 itu merupakan soal untuk perhitungan secara rinci dari produk yang saya buat. Oke, baik. Oke. Nah, sebelumnya, di sini merupakan gambar, saya bacakan terlebih dahulu, yaitu ada sebuah produk, namanya produk ID card, dengan gambarnya seperti demikian. Nah, ini bagian depan dan bagian belakangnya, ada tulisan Perman Astranya, produknya timbul. Warna PCP dengan warna kuning. Lalu ada screen cake faktornya ada 1,50%. Produk dimensinya ada standar thickness-nya itu 3 mili, ada resin pressure-nya itu 250 kg per cm persegi, lalu ada produk weight-nya itu 7 gram. Jadi dia hanya memiliki berat 7 gram. Lalu untuk data material plastik yang pertama itu kodenya 392 60099, PCP dengan kode. Lalu ada industri, lalu untuk material strukturnya ada kristal atau amorf, screen cake faktornya 0,48%, tensil stringnya ada 0%, tensil elongationnya 23%, Rockwell hardnessnya 110, ada melt density-nya 1,01 gram per cm kubik, ada melt temperatur yaitu 1 sampai 260 derajat Celcius. Jadi titik lelehnya lumayan tinggi ya. Nah, lalu untuk data mesin cetak injeksi yang saya pakai itu saya samakan dengan yang ada di Perman Astra dengan made in China dengan tipe atau tonasenya itu 160 ton. Ada solstice-nya itu 276 cm kubik, between T-bar-nya itu 4. Lalu min mold height-nya 150, max mold height-nya 500, max injector stroke-nya itu 130, nozzle itu R19, screw diamond-nya diameter 6, lalu locating ring diameternya 100 mili. Jadi sini bisa dilihat sesuai dengan yang ada pada layar. Nah, di sini saya juga mengkonversi terlebih dahulu nilai tukar dolar ke rupiah yang saat ini itu dari $1 menjadi 14.391 rupiah dengan rupiah itu. Lalu ke kalkulasi BEP. Nah, di sini itu kita lihat terlebih dahulu, kita menuju ke bagian estimasi biaya. Nah, biaya, lalu cost mold base-nya, cost customization-nya, lalu bisa ditemukan total load-nya. Nah, di sini kita lewat terlebih dahulu, kita mencari cost cavity-nya terlebih dahulu. Baik, untuk memperoleh biaya cavity, kita membutuhkan, jadi pada bagian itu satu parameter, nanti akan ada parameter lain untuk menemukan menemukan hasil. Untuk estimasi biaya cavity ini memerlukan cost cavity, jumlah cavity, lalu ada faktor cavity diskonnya juga. Nah, jadi di sini kita lanjut ke estimasi biaya kontur. Nah, biaya kontur ini juga memerlukan biaya material, biaya machining, biaya finishing, baru ditemukan biaya konturnya, cavity-nya. Baik, kita ke biaya material terlebih dahulu untuk mengetahui harga dari biaya kontur. Nah, biaya material itu rumus material sama dengan volume cavity material dikali rho cavity material dikali konstanta cavity material. Nah, di sini
volume cavity material itu juga diperoleh dari rumusnya, yaitu volume cavity material sama dengan L cavity dikali W cavity dikali H cavity, di mana L itu merupakan panjang, H itu merupakan lebar, W itu merupakan lebar, dan H itu merupakan tebal atau tingginya. Baik, kita mulai. Untuk L cavity dari produk saya itu merupakan sebesar 0,1020306 meter, dari milimeter ke meter. Lalu untuk W cavity-nya 0,060018. Lalu ada H cavity 0,003, jadi 3 mili. Lalu ditemukan F cavity material, volume cavity material sebesar 0,0000209 meter kubik. Nah, lalu yang bagian ini kita taruh di bagian atas, masuk ke bagian sini. Lanjut ke L cavity. Nah, L cavity ini memerlukan L part plus max. Baik, untuk estimasi biaya material kita memerlukan data volume cavity, row cavity, dan koefisien cavity, baru bisa menentukan cavity material. Nah, di volume kita meminta L cavity, W cavity, dan H cavity. Nah, tetapi sebelum kita ke L cavity itu berapa, kita juga harus mengetahui L cavity-nya itu dari rumus ini. L cavity sama dengan L part plus max dikali 0,1 kali L part kali H part. Nah, untuk L part-nya itu 0,12 meter. H part-nya 0,03 meter. Dalam arti 102 mili dan 3 mili. Nah, lalu kita masukkan perhitungan ini dalam Excel, dihasilkan perhitungan 0,1, 02, 03, 06 meter. Nah, lalu untuk L cavity kita masukkan ke bagian sini. W cavity sama seperti di atas. W cavity-nya di sini 0,06 meter, H cavity-nya 0,03 meter. Lalu kita masukkan ke rumus ini, jadi 18 meter. Lalu hasil W-nya kita masukkan ke bagian sini. Lanjut ke H cavity, itu sama dengan max dikali konstantanya dikali H part. H part itu 0,03, konstantanya dibagi 2, lalu ditemukan hasil 0,000342 Horn 42. Oke, maaf, di sini ada sedikit kesalahan. Oke, lanjut. Lalu kan kita sudah menemukan V cavity, L cavity, W cavity, dan H cavity sudah ditemukan, dan ketika dikalikan dimasukkan rumus ini, dia ketemu 0,0000209 meter kubik. Nah, hasil volume cavity ini kita masukkan ke bagian sini. Lalu kita ini saya dapat di tabel lalu untuk koefisien materialnya ini dari juga itu dari dolar 7,9, maaf, dari 7,9 kilogram per dolar, dikalikan dengan nilai tukar rupiah, menghasilkan 113,6 113.689 rupiah. Nah, setelah dijumlahkan menjadi 1.809 rupiah kan hasil cost cavity material. Nah, setelah cost cavity material
kita mencari cost cavity machining, di mana rumusnya yaitu cost cavity machining sama dengan T cavity machining dikali R machining rate. Nah, jadi di sini kita harus mencari T cavity machining terlebih dahulu, di mana rumusnya demikian. Nah, ada T cavity volume, T cavity area, F machining effect, complexity, F machining. Nah, baru ketemu. Nah, di sini kita harus mencari T cavity volume terlebih dahulu, di mana T cavity volume sama dengan volume cavity material dibagi R material volume. Jadi volume cavity material itu 0,0000000. Ini didapat dari data tadi di atas yang sudah kita cari. R 0,021. Nah, R material volume ini dapat dari appendix B karena material yang saya pakai itu dengan nama 1045. Nah, dia itu memiliki R material volumenya sebesar 0,0021 meter kubik per horse. Lalu dihasilkan T cavity volume sama dengan 0,000997284 jam T cavity volume. Nah, lanjut kita harus mencari T cavity area. Nah, T cavity area itu rumusnya upper surface dibagi R material area. Nah, upper surface ini didapatkan dari desain yang kita buat di bagian inventor. Nah, kan saya mendesain produk di bagian properties itu ada upper surface-nya itu berapa. Nah, sekitar 0,0 meter persegi. Lalu untuk R material area sama, untuk materialnya saya pakai R material areanya yaitu 0,053 meter persegi. Lalu diketahui T cavity area sebesar 0,242002358 jam. Lalu T cavity kita masukkan ke bagian sini, ya. Lalu lanjut ke F cavity complexity. Nah, F cavity complexity ini sama dengan upper surface dikali wall per V part. Nah, upper surface itu sama seperti yang tadi di atas, didapat inventor dari desain produk. Wall-nya ini itu tebal dari produknya itu 0,03 meter. Lalu volume partnya juga inventor yaitu sebesar 0,0000491 meter angka 3. Oke, di sini ada oke lagi. Nah, ditemu hasilnya 7,837,005. Nah, di sini hasilnya kita baru masukkan ke sini. Nah, baru F cavity complexity. Baru kita jumlahkan semuanya. Kita menghitung sesuai rumus ini. Ada F machining efficiency itu sebesar 0,25%. Maaf, 25%, jadi sama dengan 0,25. Lalu F machiningnya itu faktor machiningnya 4 karena saya di sini menggunakan grinding sesuai di bawah ini. Nih, karena kita menggunakan grinding jadi dia 4. Nah, dihasilkan 30,5 jam. Nah, lanjut ke baik. Nah, itu kita masukkan ke sini yaitu 30,5 jam. Lalu R machining rate. Nah, R machining rate ini juga didapat dari appendix D material 1045 yang saya ambil itu di Hong Kong dengan tahun 2004 yang terbaru. Dia itu $24. Lalu kita
dihasilkan 345.384. Lalu cos cavity-nya setelah dikalikan, cavity dikalikan R mesinning, didapatkan hasil 10.524, maaf, 10 dihasilkan 10.524.622 rupiah. Baik, lalu cavity machining ini nanti dimasukkan ke, nah, lalu kita lanjut ke cavity finishing. Oke, cavity finishing. Oke, cavity finishing ini rumusnya itu cavity finishing dikali R finishing rate. Nah, cavity finishing ini dia itu memerlukan parameter demikian sesuai dengan rumus. Lalu untuk AI part surface ini itu adalah part surface-nya. RI cavity finishing ini merupakan R cavity finishing saya diambil dari SPIA 3 15 diamond polish dengan finishing rate-nya itu 0,001. Nah, 12,826125 jam. Nah, di sini cavity finishing kita masukkan ke tabel kita. Nah, baru bisa dihitung cavity-nya berapa. Cavity itu sebesar 19.755.529 rupiah. Lalu ini kita masukkan ke dalam cavity isi cos cavity. Nah, untuk end cavity di sini saya menggunakan 4 karena produk ini bisa dibuat 4 cavity. Produk-produknya, nah setiap penggunaan 4 cavity sama dengan 56.895.920 rupiah. Lalu di sini baru bisa dimasukkan ke cost cavity-nya. Setelah itu kita menghitung cost mold base. Jadi untuk cost cavity sudah ketemu. Lalu kita menghitung cost mold base-nya. Baik, untuk cost mold base. Nah, cost mold base itu kita harus rumusnya itu sama dengan 830 US dollar ditambah M mold ditambah K mold materi nya 1.330 kg per meter persegi dikali L mold dikali W mold ditambah 17.200 kg per meter persegi dikali L mold dikali W mold dikali H mold. Oke, kita langsung masukkan saja untuk L mold dan W mold-nya. Nah, di sini kita harus mencari terlebih dahulu. L mold itu sama dengan L cavity dikali N cavity length dikali 1,33. Nah, itu
Nah, N cavity length terlebih dahulu ya. N cavity length itu sama dengan N cavity width sama dengan saling akar N cavity. Nah, N cavity itu 4 kan. Lalu N cavity akar dari N cavity-nya berarti 4 akar 4 sama dengan 2. Sama dengan width lainnya 2, cavity width-nya juga 2. Lalu kita masukkan ke sini. N cavity length sama dengan 2. Lalu L cavity-nya itu sudah dapatkan di atas, yaitu sebesar 4,139. Nah, ini baru kita masukkan ke sini. Lalu W mol dikali N cavity width dikali 1,33. Lalu untuk N ini, lalu dihasilkan L mol sebesar W mol sebesar 0,1596. Kita masuk ke begini, lalu kita cari gradient mol itu sama dengan 189 ditambah 2 kali H cavity. H cavity-nya ini sebesar 3, lalu dikali 2, lalu ditambah 0,189 menghasilkan H mol sama dengan 0,18 ini. Nah, di sini di perhitungan sesuai rumus tersebut menghasilkan M mol sama dengan 198,9896677 kg. Oke, itu merupakan berat dari molnya. Baru kita taruh ke bagian sini. Lalu untuk K mold material, itu sebentar. Untuk K mold material itu untuk material itu, material mold kit yang gunakan yaitu IC 4130. Untuk mold metal koefisiennya itu sebesar 4,4. Jadi 4,4 dikali dengan ini dalam satuan dolar ya, dikalikan dengan dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah menghasilkan 63.320.000 rupiah. Lalu baru bisa ketemu cost mold base-nya itu sebesar 24.544.006 rupiah. Lalu dari sini cost mold base-nya baru kita tarik lagi ke atas, kita masukkan ke sini mold base-nya. Lalu kita ke cost customization di bagian bawah. Setelah mold base ada cost customization, di mana cost customization ini merupakan rumus, yaitu rumusnya sama dengan cost cavity dikali dengan jumlah ditambah cost mold base dikali dengan jumlah dari mold customizing. Nah, di sini cost cavity-nya sudah ketemu di bagian atas tadi, yaitu 19.755.529 rupiah. Lalu untuk faktor cavity customizing-nya itu fit sistemnya. Yang pertama dari fit system desainnya itu saya ambil yang hot runner system with thermal gate, yaitu sebesar 0,4. Lalu untuk cooling system with bubbles or bubbleless, itu sistemnya itu round eject pin. Lalu untuk struktural sistem desain itu menggunakan no additional support structure, jadi 0. Yang outer customization coefficient ini saya menggunakan. Nah, setelah sudah parameter yang kita butuhkan telah ditentukan, nah di sini juga kenapa saya memilih hot runner, karena
itu PVC-P ya, dimana memang titik lelehnya itu lumayan tinggi, jadi dia menggunakan hot runner untuk tetap dijaga dijaga lelehnya gitu, jaga panasnya. Nah, lalu kita jumlahkan di sini menghasilkan 0,6. Lalu untuk cost mold base sudah ketemu juga di atas, itu sebesar Rp24.544.635. Lalu untuk mold customization-nya ini sama. Yang pertama dari hot runner filter malkitnya, dan kedua barrel strict lens with of baffles 0,2, rounds and check pins 0,1, dan untuk struktural sistemnya sebesar 2,3. Nah, di sini baru kita itu sama dengan maintenance. Nah, untuk mold itu sama seperti di atas, ini Rp149.746.538, maaf, Rp149.746.538. Lalu untuk end totalnya, jadi saya rencana untuk produksinya itu sebesar 100.000 produk. Lalu untuk maintenance-nya itu saya di sini menggunakan standar mold style, yaitu ada unfiled, yaitu dua di sini dihasilkan cost mold per pass yaitu Rp2.995.000. Lalu kita lanjut ke material cost per part. Di sini saya membutuhkan volume part plastik, raw material plastik, ke material, effort waste, lalu baru bisa diketahui cost material per part. Yang pertama, volume part plastiknya itu didapatkan dari bagian atas tadi yang sudah dicari. Lalu untuk raw materialnya ini ada di appendix, di bagian appendix di buku appendix, tabel appendix. Di sini di P itu raw materialnya sebesar 138. Materialnya itu juga sama, ada di appendix, itu 1,54, masih dalam satuan dolar. Di sini dikonversi terlebih dahulu ke 2.162,14 rupiah. Lalu untuk F-nya di sini menggunakan yang ini, cold runner. Mohon maaf sebelumnya. Salah. Di sini untuk material cost per partnya, itu rumusnya cost material per part sama dengan volume part plastik
untuk raw materialnya itu didapatkan dari appendix, yaitu sebesar 100.000 kopi. Lalu untuk KK materialnya ini juga didapatkan dari appendix, yakni sebesar 1,54 dalam satuan dolar. Lalu kita konversi terlebih dahulu ke satuan rupiah, menghasilkan 22.162,14 rupiah. Lalu untuk FIT loss-nya yaitu di sini kita menggunakan hot runner with short run, yaitu sebesar 1,05. Nah, di sini menghasilkan cost material per part sama dengan 154,22 bagian sini. Untuk cost proses per part, baik, untuk cost proses per part. Nah, untuk test cycle, untuk kita membutuhkan waktu test cycle and cavity mesin, lalu konstanta. Dari sini kita mencari test cycle terlebih dahulu. Test cycle rumusnya demikian. Sini konstantanya 4, F cycle efisiensinya itu kita ambil, nah, full automatic ya, kita memerlukan full automatic aja, 1,5. Wall-nya itu 3 mili. Nah, di sini menghasilkan test cycle-nya 54 detik. Nah, lalu baru masukkan ke sini. Nah, untuk air molding machine itu rumusnya demikian. Lalu di sini, nah, sebelum mencari air molding, kita mencari F clamp terlebih dahulu. Oke, baik. Nah, untuk F clamp itu rumusnya demikian. Nah, di sini end cavity-nya sama seperti di atas, kita membuat cavity-nya ada 4, L part-nya juga di atas 0,102 meter, B part-nya 0,06 meter. Dihasilkan F clamp sama dengan 187,3 m ton. Oke, baik, di sini baru bisa masukkan. Lalu F masuknya kita menggunakan parameter ini, kita jumlahkan. Lalu baru bisa sebesar 9.923,06 rupiah. Nah, baik, lanjut di 1.000 pieces ya. Untuk ini high copy itu ini untuk menghindari pada produk. Baik, di sini kita masukkan ke tabel di atas tadi. Baik, oke. Nah, sudah ketemu semua. Untuk sim moldnya tadi sudah 2.995.000, cost material 3.000 rupiah, cost proses per partnya itu 30 juta, 37,21 rupiah. Lalu untuk yieldnya ini, yieldnya ini didapat dari tadi ya, dari yang defect cost per part, yaitu menghasilkan 0,95. Nah, lalu untuk cost partnya itu setelah masuk menghasilkan 3.354 rupiah. Nah, ini merupakan harga dari partnya. Lalu kita kembali ke atas. Baik. Nah, di sini untuk harga produknya itu sebesar 3.354 rupiah per pieces, per satu piecesnya.
Lalu untuk jumlah jam efektif per harinya itu ada 7 jam. Nah, di sini kita kalkulasi BEP ya. Lalu untuk konversi jam per hari ke detiknya itu 25.200 detik. Cycle time sekali injek itu tadi yaitu 54 detik. Material yang dibutuhkan dalam sekali injek yaitu 7 gram. Material yang dibutuhkan dalam sehari yaitu 3,266666 kg. Harga material dalam per kilonya itu 14.500. Harga material dalam sehari yang akan digunakan yaitu 47.367. Harga operasional mesin injection per jamnya itu adalah Rp125.000. Harga operasional mesin injection dalam seharinya itu adalah Rp875.000 per harinya. Lalu untuk harga operator itu sebesar Rp250.000 per hari. Nah, di sini kita bisa menentukan total injek untuk mencapai BEP-nya. Yang pertama untuk total injeknya itu kita patokin tadi 100.000. Lalu untuk harga moldnya yang sama yang sudah kita dapat tadi yaitu 149.746.538 rupiah. Lalu untuk total injek BEP-nya dihasilkan 4.464 44.646 pieces. Nah, baik, oke. Nah, untuk total serinya yaitu bisa diproduksi 467 pieces. Nah, untuk jumlah hari BEP-nya itu sekitar 96 hari. Lalu untuk operasional satu harinya yakni 1.127.367 rupiah. Lalu untuk biaya operasional selama 96 hari ini 96 hari ini ya sebesar 107.855.452 rupiah. Lalu untuk jumlah produk untuk menutup biaya selama 96 hari ini yakni 32.157 pieces. Nah, itu jawaban dari nomor 5 yakni mengenai perhitungan secara lengkap dari produk yang saya buat, yaitu produk ID card. Oke, baik, mungkin cukup sekian ya, ini penjelasan jawaban soal dan jawaban dari UTS Perancangan Mold 1. Saya Nani Aftria, mahasiswa tingkat 2, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.